Salam sejahtera, saudara-saudari semuanya. Salam tangguh. Kita akan menyatu bersama anak-anak kita juga besok pada pelayanan sakramen perjamuan kudus yang akan kita jalani bersama pada tanggal 30 Januari dan tanggal 6 Februari. Kita akan menyatu di dalam sakramen perjamuan kudus supaya dalam kita menghadap ke sakramen perjamuan ini mendatangkan berkat Tuhan. Baiklah kita melakukan pengujian diri bersama-sama di tempat kita masing-masing, di titik kita masing-masing, karena kita memang masih membatasi diri dalam perjumpaan skala besar. Dan dalam perjamuan besok akan dilayankan di 4 tempat ibadah. Di Induk dilayani 2 kali, kemudian di Sumber Bakung, di Srowot, di Nganten, dan di Gumbul semua ada pelayanan perjamuan kudus dengan tetap standar ketat protokoler kesehatan COVID-19 supaya kita terhindar dari ketularan dan nulari. Baik, marilah kita memulai pengujian diri kita bersama-sama dengan anak-anak kita besok yang sudah bervaksin dapat menyatu di tempat ibadah, tetapi yang belum kita menyatu di titik-titik penyelenggaraan perjamuan kudus sesuai dengan penataan blok masing-masing. Marilah kita hening sejenak, memohon agar Tuhan berkarya dan kita mendapat rahmat di dalam pengujian diri ini. Marilah kita hening sejenak, mempersiapkan diri dengan baik. Allah mengendaki agar kita menghadap perjamuan dengan benar. Sebagaimana Ia bersabda di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 dan 27. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita ungkapkan pertobatan kita supaya kita sungguh mendapat rahmat di dalam perjamuan nanti dengan kita mengumandangkan pujian kita dari Kidung Pujian Suplemen 126. Kita nyanyikan nanti 2 bait dari Kidung Pujian Suplemen ini. Dosa dan lemah, durhaka dan salah, ku datang padanya mengharap rahmat-Nya. Tuhan menghapus semua hutangku, dosaku telah ditebus, damailah hatiku. Hanya kuasa Tuhan dapat melepaskan. Hanya kuasa Tuhan dapat melepaskan seluruh ciptaan dari kejahatan. Tuhan menghapus semua hutangku, dosaku telah ditebus, damailah hatiku. Kita akan menyatu di dalam doa memohon berkat Tuhan dalam menghayati sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala rahmat,
kami menyatu bersama, hendak mempersiapkan diri menuju perjamuan kudus dengan menghayati sabda Tuhan. Roh Kudus kiranya hadir, memimpin, menguasai kami, baik yang persiapan diri di keluarga, secara sendiri, secara bersama-sama di titik-titik tertentu di wilayah pelayanan kami, dan dimanapun umatmu berada, ada yang di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Tuhan tetap memberkati kami semua, melayakkan kami mempersiapkan dengan baik, dan ketika kami maju ke perjamuan kudus-Mu mendapat berkat. Berfirmanlah dan pakailah hamba-Mu ini dan perlengkapilah menjadi alat di tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, kita akan menghayati sabda Tuhan pada saat ini dari Efesus 2 ayat 4 sampai 7. Efesus 2 ayat 4 sampai 7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Demikian saudara-saudari pembacaan sabda Tuhan, dan semoga kita dicerahkan melalui sabda yang akan kita hayati bersama pada saat ini. Saya memberi tema sabda yang kita baca dari Efesus 2 ayat 4 sampai 7 ini adalah Allah yang kaya rahmat. Allah yang kaya rahmat. Saudari-saudari, anak-anakku semuanya, kaum muda, mudi, remaja, yang kakung, yang putri, yang sama-sama ngempet kangen, ya. Nah, sabda yang kita terima ini tadi berisi, ya, kalau kita perhatikan, itu merupakan janji Allah untuk masa depan baik bagi umat yang bertobat. Masa depan yang baik bagi umat yang bertobat, yaitu umat yang hidup berhenti dari pelanggaran-pelanggaran ke dalam hidup yang dijalani dalam kebenaran. Nah, ayatnya memang menarik. Ini merupakan masa transisi dari ayat-ayat sebelumnya yang dikatakan di sana, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Nah, ini sebuah berkat. Kata tetapi dalam bacaan tadi menunjukkan adanya kebaikan Allah yang kontras, yang bertentangan, yang berbeda dengan, ya, keadaan-keadaan yang sebelumnya. Apa keadaan yang sebelumnya itu? Keadaan yang sebelumnya adalah kehidupan yang di dalam pelanggaran, hidup yang dimurkai oleh Allah, dihukum oleh Allah karena pelanggaran-pelanggaran itu, kemudian hidup di dalam rahmat Allah, dari dimurkai menjadi dirahmati, diberkati. Ini adalah kasih Allah yang sangat besar. Kalau Allah itu tidak murah dengan rahmatnya, hukuman yang diberikan, ya, pentung, ya. Tetapi Allah merangkul, Allah mendekat kita, Allah memberikan kepada kita semua berkat ketika kita berhenti dari pelanggaran-pelanggaran itu. Mari kita lihat, ya, bagaimana ketika Allah yang sangat bermurah itu kepada kita diberikan, yaitu ketika kita mengubah perilaku hidup sebagai bukti pertobatan. Mengubah perilaku hidup. Menarik kata yang dipakai di sini ketika ada frase sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan.
kata Yunani yang dipakai untuk kata kesalahan adalah paraptoma. Paraptoma, mboten sah dieling-eling. Tapi artinya bahwa di dalam kata itu terkandung sebuah sesuatu yang menunjukkan pembelotan, kesengajaan, ya, dalam melakukan sesuatu yang salah. Pembelotan, pembangkangan, kesengajaan melakukan sesuatu yang salah. Jadi kesalahan, pelanggaran di sini itu disengaja, pembangkangan. Disengaja memang melawan Allah. Tetapi dalam teks bacaan tadi dinyatakan apa? Allah di dalam Kristus Yesus itu memberikan pengampunan, bahkan melainkan kita memberikan tempat di surga, ya. Nah, ini menarik. Umatnya bangkang melawan, tetapi Allah tetap mengasihi. Itu sempurna di dalam Yesus Kristus yang hadir dalam rupa manusia. Loh, Allah kok wis gede-gedene katesan seperti Allah, itu luar biasa. Setelah menjadi sama dengan manusia, lebih rendah, menderita di salib, ya, wafat di kayu salib, menanggung dosa-dosa kita. Jadi paraptoma kita, pembangkangan, pelanggaran, kesengajaan, kesalahan yang dilakukan itu diampuni oleh Tuhan. Jadi Allah, walaupun kita hidup dalam standar moral yang tidak baik, kalau kita mau berhenti, Allah menyampaikan, Allah memberikan berkat yang luar biasa, yaitu pengampunan. Nah, orang-orang di Efesus diberkati mengapa? Karena mereka melakukan pertobatan yang jelas. Membalik, ya, dari paraptoma tadi, pembangkangan menjadi mengubah. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 19 ayat 18 sampai 19. Di sana dikatakan demikian. Banyak dari antara mereka yang sudah menjadi percaya tetap datang sambil mengakui dan memberitakan perbuatan-perbuatan mereka. Mengakui dan memberitakan perbuatan-perbuatan mereka. Perbuatan yang paraptoma tadi, yang pembangkangan, yang pelanggaran. Lalu banyak dari mereka yang pernah melakukan sihir mengumpulkan buku-buku mereka dan membakarnya di depan semua orang. Dan mereka menghitung nilai buku-buku itu dan menemukan nilainya mencapai 50.000 keping perak. Ini tindakan yang menunjukkan komitmen mau berhenti dari cara hidup lama, ilmu sihir, ya, mengikuti kuasa-kuasa di luar Allah, hidup dalam pelanggaran, hidup dalam hawa nafsu kedagingan, mau berbalik secara luar biasa. Jadi ketika orang itu mau berbalik kepada Tuhan, ya, meninggalkan ke cara yang salah, Allah memberikan pengampunan dan menyatakan rahmat. Ayat 6 dan 7 dikatakan di sana dari Efesus 2 tadi, di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ini menyangkut keintiman hubungan manusia dengan Tuhan. Disebut di sana memberikan tempat. Wah, ini kalau dicari teks aslinya menarik. Memberikan tempat itu dipakai kata sukatisu, bahasa Yunani. Artinya mendudukkan sama dengan. Loh, menungso sing gawe dosa diangkat Allah, didudukkan sama dengan, disukatiso, didudukkan sama dengan Allah. Ini berkat yang luar biasa. Itu dapat diperoleh di dalam siapa? Di dalam iman kepada Yesus. Ketika kita melampaui tahap pertobatan, berhenti dari paraptoma, dari pembangkangan, dari salah-salahan yang besar itu, dan hidup di dalam kuasa Allah, dalam jalan kebenaran, kita mendapat
rumah bersama, didudukkan bersama, tempat bersama dengan Allah. Itulah Allah yang kaya dengan rahmat. Dan kita akan rayakan itu di dalam sakramen perjamuan kudus yang akan kita jalani pada tanggal 30 Januari yang akan datang dan 6 Februari tahun 2022. Kiranya kita diberkati Tuhan, menghayati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dengan menyadari segala keberdosaan, kesalahan, dan kerapuan kita, memohon belas kasih dan rahmat Allah. Marilah kita hening sejenak setelah mendengar sabda ini. Amin. Mari kita hening sejenak. Dalam keheningan ini, marilah kita meneliti akan keberdosaan kita. Kita mengakui bahwa kita adalah orang bersalah, orang berdosa. Tetapi Allah yang kaya rahmat itu memberi kepada kita pengampunan. Yakinilah pengampunan Allah. Sadari keberdosaan kita. Yakinilah kemurahan Allah yang maha rahim, yang maha rahmani itu. Kita uji apakah iman kita sungguh kuat kepada Yesus karena Ia hadir menolong, menyelamatkan dengan pengorbanan. Kita menguji apakah kita mau bersyukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan itu dengan hidup benar, dengan hidup baik, dengan hidup yang mendatangkan sukacita bagi Allah, sesama, dan keluarga. Tentu kehidupan yang baik itulah yang berkenan kepada Tuhan. Maka ketika kita menyatu ke meja perjamuan Tuhan, marilah kita meyakini, saya orang bersalah berdosa, Tuhan yang mengampuni. Saya beriman akan kuasa Allah, bahwa keselamatan yang ada dalam Yesus Kristus hingga mati, yang menderita sengsara, wafat di kayu salib, dan bangkit untuk kita. Dan kerelaan hidup baik, hidup bersyukur, membangun moralitas baik, tata krama sopan santun yang baik, menjalin relasi yang egaliter dengan semua orang, bahkan menghormati semua orang sebagai makhluk yang Tuhan berikan. Semoga kita mendapat berkat dalam perjamuan kudus yang akan datang. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh rahmat, berkatilah kami, agar kami sungguh merasakan rahmat-Mu dalam kami mengikuti perjamuan kudus. Kami sungguh mengakui dosa dan salah kami. Kami ingin iman percaya kami tumbuh, berkembang, kokoh. Dan kami rindu hidup kami menjadi berkenan kepadamu sebagai bentuk syukur kepada Tuhan, menjalani kebenaran sabdamu dan kehendak-kehendak baikmu atas kami semua. Terima kasih Bapa, berkati semua orang yang merindukan perjamuan Tuhan, hingga mereka ketika mendapat lambang tubuhmu yaitu roti dan lambang darahmu yaitu anggur, sungguh hanya memandang penuh syukur atas Kristus yang menyelamatkan kami dengan pencurahan darah dan pencapikan tubuhmu di kayu salib. Semoga berkat Tuhan ada pada kami. Terima kasih Bapa, berkati kami untuk menuju perjamuan kudus-Mu semakin dilayakkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Mas Ranu telah menyiapkan iringan lagu-lagu yang kita kumandangkan pada saat ini. Ajaib Benar Anugerah, pembaru hidup dibilang kita bercela olehnya semua. Bye.
menyatakan kepada saudara-saudari berkat rahmat, dan Allah mencurahkan segala rahmat kemurahannya atas saudara-saudari dan saya. Kita dilayakkan mendapat berkat dalam sakramen perjamuan kudus yang akan datang. Amin.